ini sebagai sebuah bukti komitmen warga masyarakat Depok yang memang kehidupan yang beragam ini ingin tetap harmoni. Yang memang dari dulu secara sejarah, secara historis, Kota Depok ini, Kota Depok ini harmoni, aman, rukun. Nah, ketika ada isu-isu propaganda yang tidak berpihak kepada keharmonian kondisi Kota Depok yang harmoni ini, maka kita ingin buktikan sekarang dan nanti kita buktikan lagi dalam realisasi dari komitmen janji kita untuk menjaga keharmonian di Kota Depok. Bersatu dalam suku dan budaya yang berbeda, itulah Kota Depok. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah hanya sekedar kata-kata, tetapi wujud implementasinya juga tergambar melalui keberagaman budaya yang ada. Setiap suku dan budaya memiliki ciri khasnya sendiri. Salah satunya budaya turun-temurun yang sudah ada sejak lama di Kota Depok, yaitu budaya Tionghoa. Saya Pak Wicandra, Ketua Majelis Agama Konghucu Kota Depok yang ada di wilayah Kecamatan Pancoran Mas. Ya, saat ini saya berprofesi sebagai guru dan dosen di Kota Depok. Nama saya Eka Wijaya, lahir kebetulan di Kota Depok. Saya kebetulan saat ini sebagai anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok, utusan dari Majelis Agama Konghucu Indonesia Depok. Untuk sejarah masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Depok itu sudah ada jauh ya sebelum kemerdekaan Indonesia ya. Itu pada tahun 1800-an itu sebetulnya sudah ada di mana mereka datang ke Kota Depok ini melalui profesi itu seorang pedagang ya yang ada di Kota Depok ini, dan kemudian mereka mencari tempat-tempat untuk menjual komoditi ya yang ada dibawa dari tempat asalnya dan kemudian dijual di Kota Depok. Nah, ini kedatangan daripada orang Tionghoa di Indonesia ini, khususnya di Kota Depok ini gitu. Ya, sebetulnya memang berkaitan ya, karena memang mereka itu namanya berdagang itu tidak pulang pergi langsung begitu saja, tapi dia akan singgah dengan berbagi teman-teman yang ikut bareng itu. Akhirnya menjadi satu tempat kawasan bagaimana dia untuk singgah dan menjadi satu lama-kelamaan singgah itu menjadi satu tempat yang namanya komunitas. Nah, disitulah yang khususnya itu dekat stasiun Pondok Cina itu ya, jadi terbentuklah komunitas yang dikenal dengan namanya Pondok Cina itu. Ya, Imlek di dalam agama Konghucu itu memiliki kesakralan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar berhura-hura. Kita memiliki momen-momen sebelum melaksanakan Imlek. Yang pertama yaitu kita menjelang tahun yang baru 1 minggu sebelumnya, yaitu tanggal 24 bulan 12 penanggalan Kungceli atau Imlek, itu diadakan donasi ya kemanusiaan. Yang utama memang adalah untuk umat yang ada di kawasan itu, yang memberikan rezekinya untuk kemanusiaan agar nanti di tahun yang baru itu bisa bersama-sama kami merayakan dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan kemudian setelah 1 minggu dilaksanakan, akan dilaksanakan peribadahan. Peribadahan ada 2 kali. Yang pertama pada siang hari ini kita tujukan untuk segenap para keluarga leluhur yang sudah meninggalkan kita. Itu diadakan siang. Dan kemudian pada malam hari ini kita mengadakan ibadah malam, yaitu sembahyang tutup tahun. Itu yang kita tujukan untuk mensyukuri rahmat dan kasih Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pada tengah malam antara jam 23 sampai jam 1 malam. Nah, selanjutnya pada hari H-nya pada tanggal 1 bulan 1 Imlek itu kita kembali mengadakan ibadah. Ibadah di sini adalah untuk mensyukuri bahwa kita baru saja memasuki tahun yang baru.
Nah, setelah ibadah satu hari ini kita bersilaturahmi, saling maaf-maafan dengan sesama teman-teman dan sebagainya. Dan kemudian pada hari kedua ini berbeda dengan Islam. Kalau Islam berpuasa dulu, tapi baru Lebaran. Tapi Konghucu tidak. Di tahun baru ini, setelah tahun baru pada hari kedua, kita melaksanakan namanya bersuci diri. Ya, istilahnya sebetulnya sama dengan puasa. Cuma modelnya adalah berpantang, cia-cai namanya. Cia-cai ini pada hari kedua sampai hari ketujuh. Dan pada hari terakhir, pada hari ke-8, kita berpuasa penuh, total. Nah ini apa? Ada maknanya, ada tujuannya. Untuk membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Kalau di Islam itu dikatakan kembali ke fitri. Nah kita kembali ke sucian. Nah di sini makanya pada malam ke-8 menjelang malam, kita umat Konghucu khususnya itu melakukan sembahyang pada Tuhan yang disebut dengan Cing Tian Kung, atau istilah orang Tionghoa namanya sembahyang Tuhan Allah. Nah ini kita lakukan pada hari ke-8 menjelang malam ke-9 ya. Nah ini dilakukan bagi umat-umat secara religi ya, sebagai wujud iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya Imlek terus berjalan dan ditutup nanti pada tanggal 15 bulan 1 Imlek yang kita kenal dengan Cap Gomeh. Nah jadi perayaan Imlek ini umumnya 15 hari ya. Tapi seminggu sebelumnya sudah kita mulai dengan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya. Dan nanti dari pada tanggal 15 bulan 1. Nah itulah sekitar daripada Imlek sebagai wujud daripada rohani kita, iman di dalam agama Konghucu. Ya sebetulnya dalam ajaran agama Konghucu itu Cap Gomeh itu mensyukuri rahmat kasih Tuhan itu ya. Kita sudah menjalani sukacita dan bahagia dalam merayakan tahun baru ya. Jadi selama 15 hari kita dengan penuh sukacita, penuh bahagia, dan pada hari ke-15 ditutup dan mulailah kita melaksanakan kegiatan seperti biasa. Dan biasanya diadakan untuk masyarakat Tionghoa ya, bukan untuk agama Konghucu secara religinya. Kita mengadakan ibadah pada malam itu di tempat ibadah masing-masing, tapi di tempat-tempat lain yang secara budaya itu biasanya ada parade. Parade biasanya memainkan barongsai dan liong ya, biasa kayak di Bogor belum lama gitu. Depok belum ada ini. Boleh ini kan ya, disosialisasi, nanti kita siap bantu gitu ya. Nah itulah yang sekilas daripada Cap Gomeh. Dan Cap Gomeh ini sebagai penutup biasanya kita akhiri dengan persiapan, yaitu berupa bikin lontong Cap Gomeh. Nah ini terkenal ya, lontong Cap Gomeh terkenal di mana-mana sebagai rasa syukur kita. Kota Depok sebetulnya sangat-sangat kondusif, gitu. Sehingga apalagi di dalam FKUB sendiri, kepengurusan maupun dengan anggota, semuanya kita dapat bisa bergandengan tangan. Kami pun berharap bahwa pemerintah Kota Depok ya walaupun dari mana saja istilahnya, yang penting yang duduk menjadi orang nomor 1 di Kota Depok dan lain di Kota Depok ini, kami berharap bahwa khususnya sebagai Bapak Wali Kota itu bukan saja mengayomi melayani satu aja majelis agama, tapi kami di sini merasakan sebagai anak atau juga warga bangsa di Kota Depok ini, mohon kiranya dapat mengayomi dan melayani kami semua tanpa pilih kasih. Ya mudah-mudahan nanti ke Depok ke depannya, yang walaupun kita sudah dengar ada statement dari beberapa media, mungkin sudah dengar bahwa Depok ini termasuk kota yang terbawah untuk toleransi ya. Nah ini mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling menguatkan, terutama
adanya kerjasama dengan pemerintah untuk kedepannya kita ini menjadi umat-umat beragama khususnya, dan juga berbagai macam suku, bangsa, ras ya bisa bergandengan tangan untuk memajukan daripada Kota Depok ini. Yang penting ada kerjasama dari atasan dengan bawahan, dengan kami semua. Kami minta dilibatkan semuanya sehingga bisa kedepannya bisa berjalan dengan baik.